Sekarang ini bertepatan dengan bulan Rajab, tanggal 27 Rajab. Apa itu? Peristiwa apa? Isra Mi'raj. Peristiwa ini yang tidak bisa diterima oleh akal kita sebenarnya. Kalau diterima oleh akal kita ini sudah tidak mungkin, mustahil gitu ya. Karena jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini jaraknya berapa? 1.500 km. Waktu itu tidak ada bis, tidak ada kapal terbang, cuman ada unta. Perjalanannya 40 hari ke sana kalau pakai unta. Nah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini cuman semalaman dan diberangkatkan dari Masjidil Aqsa ini yang ada di Palestina ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika itu orang-orang kafir termasuk ini Abu Jahal sering mendengarkan tausiah Rasulullah. Apa maksudnya mendengarkan terus? Ingin melihat kesalahannya Rasulullah, di mana nih kesalahannya. Dengerin terus dakwahnya, benar semua, tapi di mana nih? Oh, ini nih kesalahannya. Masa katanya semalaman diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha cuma semalaman. Nah, ini nih. Nah, jadi hakikatnya apa? Kita ini jangan selalu mendoktrin kepada orang ya. Kadang-kadang kita, wah si itu mah kieu sholatnya, kok si itu mah kieu. Mungkin mereka tuh punya dalilnya masing-masing. Yang salah ini kita selalu menjelekan orang lain ya. Abu Jahal ini datang ke Abu Bakar, maksudnya mau ngadu supaya mempengaruhi Abu Bakar ini bahwa Rasulullah ini membohongi katanya. Abu Bakar, bahasa urang mah kieu. Apakah kamu percaya ada orang yang diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalaman? Saya tidak percaya. Siapa itu orangnya? Teman kamu. Siapa katanya? Itu adalah Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah saya percaya. Nah, ini adalah bentuk keimanan ya. Makanya kenapa disebut Abu Bakar Siddiq? Karena selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ya. Tapi mudah-mudahan saya bisa. Kalau tidak bisa saya lemparkan ke Pak Sule. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalkan niat bulan Ramadan, barusan kan dijelaskan bahwa niat itu diniatkan itu malam hari ya Pak Ustaz? Ya. Berarti kalau subuh itu bukan termasuk malam hari ya dok? Dok. Kayak halo dok. Dipanggil ke dokter Pak Ustaz. Biasa dipanggil ke dokter sih. Kan puasa itu diawali dari fajar sampai diakhiri terbenam matahari ya. Dulu di Syamsi. Jadi kalau Godin itu besok Godin itu. Jadi maknanya sebelum fajar berarti masih bisa kita sebelum fajar. Jadi kita boleh lebih baik pas tarawih, atau mungkin ada sebagian ulama meniatkan dipreparekan 1 bulan dulu nih diniatkan, gitu. Ada jadi dipreparekan. Tapi kalau itu kalau kita tidak niat, masya Allah menyanyi gitunya orang niat lebar gitu. Jadi ini adalah sebagai perhatian. Jadi supaya kita di menjelang nanti bulan puasa kita niat dulu dari sebelum pagi itu. Kalau pas pagi itu kan Godin besoknya lagi gitu. Bahwa yang tidak ada niat ini nantinya puasanya itu tidak sah. Tapi suruh puasa sampai maghrib, dan satu lagi suruh mengkodok. Itu Masya Allah ya. Jadi ini menjadi perhatian bahwa bab niat ini adalah menjadi bab penting sekali ya. Itu maka atau sukabi pada diari untuk berdoa saja. Ingat bahwa kita ini dikejar dengan kematian ya. Jadi selalu al-maut ini mengejar ya. Bahkan malaikat Ijrail ini selalu menengok kita dalam 70 kali dalam satu hari ini. Berarti kalau dihitung-hitung berapa? 21 menit ya. Ditengok tuh asa kencang gitu. Ngadodoho kade gitu. Kan perintahnya kita harus sering menyambungkan fadkurni adkurkum tuh kata
Kata Allah teh, ingatlah kepadaku kalian ini, aku pun akan ingat kepadamu, kata Allah gitu. Jadi selalu mengingat Allah, kadang menyambungkan hati itu penting sekali. Kita akan ditolong oleh Allah, apalagi kita melaksanakan amalan-amalan sunnah. Nah, amalan-amalan sunnah apa? Fadilahnya man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Masya Allahnya dekat dengan surga bersama Rasulullah. Amalkan terus, apalagi di bulan Rajab tadi kan berkali-kali lipat. Ketika kita ya waktu kecil, ingat tuh waktu kecil ya, waktu kecil teman-teman bapak kita ya yang meninggal ya. Ketika kita sudah agak dewasa, bibi-bibi kita atau teman-teman kakak-kakak kita yang meninggal. Nah, ketika kita sekarang umur yang 50 gini, banyak teman-teman kita yang meninggal. Jadi hakikat meninggal itu kita harus punya bekal. Nah, bekal ini bagaimana? Bekal ini selalu diniatkan, apapun amalannya yang terbaik ini selalu diniatkan karena Allah akan mendapat pahalanya. Gitu ya, sunah-sunah yang penting dipelajari dulu. Kumaha masuk ke WC, kumaha mau makan, mau tidur, mau keluar rumah, itu diniatkan karena menjalankan sunnah karena Allah ya. Jadi kita ini benar-benar dikejar tadi dengan kematian. Nah, pada teman-teman yang teman kita atau guru-guru kita yang sudah meninggal atau saudara-saudara kita yang meninggal ya, ingat selalu kita doakan. Karena apa? Innal mauta kagorkil al mutagois. Jadi sesungguhnya yang mati ini adalah seperti tenggelam di tengah lautan. Yang tadiru dua min alaih. Perlu doa-doa dari kita atau saudara-saudara. Jadi doa ini sangat penting. Kan banyak yang ngomong, wah mau nyambung doa kali itu mau nyasoke sobiana mau telah kayak kurang doakeun. Nah gitunya. Jadi kita harus ada keimanan di dalam hati kita, yakin kepada hati kita. Seperti tadi kan Isra Mi'raj. Kalau ku akal mah mungkin ya. Jadi ini harus diterima dengan keimanan kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, rezeki yang luas, dan mudah-mudahan umur kita juga diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan amal-amalan yang terbaik ya. Kita doakan semua. Auzubillah, kita tawasul aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa kirang guyub gitu tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Mugia sadayana urang sarehat dina dangat ieu, dina dinten ieu parantos sarumping dina raraga acara silaturahmi alumni SMA KC 87. Silaturahmi tanpa batas. Panginten ece mah sok nyarios karerencangan sadayana urang dulur lain batur. Ayeuk-ayeuk leungeun sareng dulur. Ulah aya paribasa pakia-kia sareng dulur. Robi sroh li sodri wa yasiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Ari saya abdi mah sanes ustadzah, sanes ustad. Panginten dikawitan ku bubuka nembe parantos ku abdi disanggakeun. Bubuka mugia urang sadayana sararehat. Geurelis sing seueur rezekina. Acara anu kahiji panginten dikawitan ku Al-Qur'an, ngaos Al-Qur'an nyaeta disanggakeun ku Ibu Hajah Asih sareng sari tilawah disanggakeun ku Ibu Neneng Bule. Margi abdi resepna Neneng Bule. Neneng Bule. Dadang Bule gitu. Anu kaopat panginten tauziah disanggakeun ku Kang Hendraman anu kalintang gantengna
Kalau saleresna mah hoyong duaan. Tapi panginten aya Kang Hendrawan aya pamengan. Panginten disakantenankeun Pak Ustad doa. Nu kagenap foto bersama sasarangan itu mah wajibnya bilih urang teh kan yuswa teterang gitu. Ari nu tadi mah eta mah panginten iklan pemanasan. Margi teu acan kararesang gitu. Anu katujuh hiburan saurna kitu Pak Ustad. Nah, 3 lagu we ulah seueur-seueur teuing da bilih lapar gitu nya. Anu kadalapan makan siang. Nah, panginten nya mangga. Nah. Anu kasalapan hiburan 3 lagu. Anu ka-10 mugi aya Kang Udin tos diacarakeun saurna bade nyulap. Bade sulap. Bade nyulap. Mak-mak jantan aranom deui, aki-aki jantan aranom deui. Gitu. Alhamdulillah, Masya Allah ya, ada kelebihan. Anu ka-11 tukar kado. Anu ka-12 panginten sayonara atau kemesraan, panginten diselingan ku sasalaman sepertos biasa gitunya margi urang kan aya sasi saum anu bade dibujeng ku urang sadayana janten kedah ngalubarkeun dosa santen abdi oge mewakili abdi nyarira gitu. Hapunten samudaya ningkal patan Ciamel bilih seueur dosa maklum gitu ari jalmi hirup mah gitu. Mangga atuh dikawitan ku Ibu Hajah Asih sareng Ibu Neneng dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddah أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن
Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum فلا تظلموا فيهن أنفسكم قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menjolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fama mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadana nabi wa rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi, wasadid lisani wahdi qalbi, wasadid lisani wahdi qalbi bihaqil Qur'anil azim wa rasulil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma adini bil ilmi wa jayyini bil hilmi wa akrimi bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ya, kita berkumpul di sini. Ini adalah kehendak Allah, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul di sini. Bukan berarti kekuatan kita, Allah ini memberikan sedikit kekuasaan pada kita untuk bisa berkumpul di sini, dan patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berkumpul, nikmat iman, Islam, nikmat lahir batin, nikmat kesehatan. Semoga dengan nikmat iman Islam ini kita dipermudah untuk mentaati Allah dan menjauhi larangannya ya. Itulah definisi takwa, kita selalu taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita juga diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita semua yang ada di sini juga diberikan sehat walafiatnya, diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang luas, yang terutama mungkin masih ada hutang-hutang ya, mudah-mudahan Allah luberkan, mudah-mudahan Allah lunaskan semua. Kita bisa berkumpul di sini, bahagia nggak? Bahagia ya. Mudah-mudahan juga nanti kita bisa berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang lebih baik, karena jannah ini di dunia ini mungkin 0, berapa persen, 99% ini waduh jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidun fiha, anu pamegat mungkin dipasihan pasangan-pasangan yang suci wa azwajum mutahharoh. Mungkin istri-istri juga nanti menjadi ratu bidadari. Sekarang ini bertepatan dengan bulan Rajab, tanggal 27 Rajab. Apa itu? Peristiwa apa? Isra Mi'raj. Peristiwa ini yang tidak bisa diterima oleh akal kita sebenarnya. Kalau diterima oleh akal kita ini sudah tidak mungkin, mustahil gitu ya. Karena jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini jaraknya berapa? 1.500 km. Waktu itu tidak ada bis, tidak ada kapal terbang, cuman ada unta. Perjalanannya 40 hari ke sana kalau pakai unta. Nah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini cuman semalaman dan diberangkatkan dari Masjidil Aqsa ini yang ada di Palestina ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika itu orang-orang kafir termasuk ini Abu Jahal sering mendengarkan tausiah Rasulullah. Apa maksudnya mendengarkan terus? Ingin melihat kesalahannya Rasulullah, di mana nih kesalahannya. Dengerin terus dakwahnya, benar semua. Benar semua, tapi di mana nih? Oh ini nih kesalahannya. Masa katanya semalaman diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha cuma semalaman. Nah ini nih. Nah, jadi hakikatnya apa? Kita ini jangan selalu mendoktrin kepada orang ya. Kadang-kadang kita, wah si itu mah kieu sholatnya, kok si itu mah kieu. Mungkin mereka tuh punya dalilnya masing-masing. Yang salah ini kita selalu menjelekan orang lain ya. Abu Jahal ini datang ke Abu Bakar, maksudnya mau ngadu supaya mempengaruhi Abu Bakar ini bahwa Rasulullah ini membohongi katanya. Abu Bakar, bahasa urang mah kieu. Apakah kamu percaya ada orang yang diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalaman? Saya tidak percaya. Siapa itu orangnya? Teman kamu. Siapa katanya? Itu adalah Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah saya percaya. Nah, ini adalah bentuk keimanannya. Makanya kenapa disebut Abu Bakar Siddiq? Karena selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ya. Kita harus selalu menjaga keimanan kita, karena sebenarnya tidak cukup dengan iman. Di sini tidak cukup dengan iman. Kalaupun misalnya cukup dengan iman, Allah tidak mungkin memberikan atau menyuruh kita untuk beramal soleh. Ya, udah cukup aja dengan iman, kita bisa akan masuk surga. Tetapi ada kaitannya dengan amal soleh. Nah, kita juga sekarang di bulan Rajab ini yang tadi dibacakan oleh saudari Asih ini, inna idata syuhuri indallah hisna asyara syahron
Nah ini Allah ini sesungguhnya Allah ini memasukkan 12 bulan ke dalam bumi kita. Nah ada 4 katanya, 4 arba'atun hurum. Apa arba'atun hurum tuh? Jadi 4 bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini bahasa Al-Qur'an keren ya. Fala tadlimu fihina anfusakum. Janganlah kamu menzolimi diri sendiri. Tidak ada untungnya bagi Allah. Maksudnya kalau kita membuat maksiat atau berbuat zolim pada orang lain, itu adalah sama dengan menzolimi diri sendiri. Nah ini dahsyat-dahsyat bahasa Al-Quran. Dilarang itu. Apa 4 bulan yang diharamkan oleh Allah? Jadi ada 3 bulan yang berturut-turut, diantara Zulqidah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang satu lagi yang diapit dari Jumadil Akhir dan Syaban yang diapit bulan 7. Yang ini sekarang bulan apa? Rajab. Kita harus tahu apa bulan-bulan Hijriah harus apa, jangan Masehi aja. Karena ini adalah siar-siar untuk mengagungkan Allah. Kalau kita selalu mengagungkan siar-siar Allah, berarti dalam hatinya ada fa innaha min taqwal qulub. Jadi dalam hatinya ada ketakwaan. Setelah apa? Rajab apa? Bahasa apa ruah? Ruah mungkin bahasa Sunda, bahasa Jawa saya juga nggak tahu ruah. Jadi dimulai ya dari pertama Muharram ya, Muharram, terus Safar, udah Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah bulan sekarang ada bulan 7 apa? Rajab, bukan ruahnya, Syaban. Syaban, bukan Saban poin ngajarnya, ya sama gurunya. Syaban, udah Syaban apa? Ramadan ya, udah Ramadan baru ke Syawal. Nah itu hafid lagi sih. Emang orang tua dulu begitu. Ada hafidnya Syawal, Zulqidah, Zulhijjah bulannya haji, baru Muharram. Nah tadi kan ada tiga berturut-turut ya. Tadi apa tadi yang berturut-turut? Zulqidah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu lagi di bulan sekarang. Nah hakikatnya kita tidak boleh menzolimi diri sendiri. Bahkan ya orang Yahudi pun zaman dahulu ini begitu berperang itu sesobatan heula gitu. Tidak perang, makanya kita ya masih ada permusuhan atau apa. Sok ya di bulan Rajab damai heula lah, pacan teh heula gitunya. Jadi apabila kita di bulan Rajab ini melakukan maksiat di bulan Rajab ini, itu dikali lipatkan maksiatnya, dosanya dikali lipatkan. Jadi di bulan Rajab ini tidak ada dosa kecil, yang ada dosa besar. Begitupun amalan kita, dahsyatnya minta ampun. Bulan Rajab ini sebagai pelatihan kita. Misalnya mau menjelang saum nih, kita latihan dulu Senin Kemis. Di bulan Rajab ini kan bisa Senin Kemis sambil puasa sunnah, kita sambil puasa Rajab, dan Allah akan tingkatkan. Sebagaimana orang-orang atau ulama-ulama yang menyatakan bahwa kita harus banyak amalannya, akan nanti ada diturunkan waridah. Waridah apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat pertolongan oleh Allah. Tidak ada orang yang diberikan waridah itu kecuali orang yang selalu mengamalkan zikirnya. Di setiap saat kita punya amalan zikir apa sih? Ketika setelah sholat balik lagi. Udah cukup dengan sholat. Itu tidak bisa, karena Allah menyuruh bahwa setelah kalian melakukan sholat itu ada amalan lain ternyata. Ada amalan wadakarullahi dzikir. Jadi faidah qadoitumus sholah. Nah setelah Anda melakukan sholat ini baru banyak berzikir qiyama wa qu'uda wala junubikum ya. Setiap saat kita aktivitas kita ini berdiri, duduk, dan berbaring ya. Nah setiap saat itu harus menghubungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Hendrawan, sebentar ya saya terima telepon Hendrawan ya. Assalamualaikum Kang Roy. Waalaikumsalam. Iya, nah tersumping, mohon diantos gitu. Biasa ka dieu. Gimana? Dipakar. Tahura. Oh, da apa saya kabar deui janten atau saya ku kere ya. Aduh. Tadi mah itu hoyongna teh Kang Roy sareng Kang Rey sareng teh gitu. Oh, sok lah. Ya. Sok we. Kan dia tuh tesawios itu diantos. Ante ya nuju aya acara. Ya. Beres gitu istirahat heula. Iya siapa atunya? Ya Kang Roy mohon Kang Roy. Bang. Assalamualaikum. Salam. Ini barusan ada teman saya ya yang telepon.
teman dalam perut saya. Masya Allah ya. Terima kasih ya tadi buat Amel yang telepon ke Kang Roy juga. Terima kasih Amel perhatiannya, pengennya duaannya. Tadi sampai mana tuh lupa lagi saya. Hah? Bulan yang diharamkan, maksudnya diharamkannya di bulan hurum ya, 4 Arba'atul Hurum ya. Ingat ya, jadi ketika kita berbuat dosa di bulan ini tidak ada dosa kecil. Bukan berarti di bulan-bulan lainnya bolehnya. Buat dosa di bulan yang lain. Jadi Allah ini benar-benar sangat menghormati bulan ini ya. Kita sebagai orang Yahudi pun menghormati, kalau orang banyak atau orang Islamnya tidak menghormati bulan hurum ya. Nah itulah nanti setelah bulan setelah bulan Rajab ke bulan apa tadi? Syaban ya. Nah di bulan Syaban ini ada turun surat Al-Ahzab ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ini adalah perintah Allah untuk membaca apa? Sholawat. Ada di dalam hadis Rasulullah, man sholla 'alaiya wahidan. Jadi kata Rasulullah, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi wasallam, Allah itu bersolawat 10 kali. Maknanya apa Allah bersolawat kepada yang bersolawat gitu. Misalnya Wiwin bersolawat gitu. Allah berikan juga solawat. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran ketika kita mengucapkan istighfar Allah ikut istighfar. Tidak ada di dalam Al-Quran kita mengucapkan tasbih Allah ikut tasbih. Tetapi ketika kita mengucapkan solawat Allah ikut bersolawat. Maknanya apa? Solawat Allah kepada kita. Dijelaskan oleh Nabi juga bahwa aksiru sholata alaya, perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku. Fa inna sholatakum alaya, bahwa solawat kalian kepadaku maghfiratul lidunubikum. Jadi berbagi sebagai bentuk apa? Maghfirah, pengampunan atas dosa-dosa kalian. Masya Allah ya. Jadi kita harus cari wasilah. Jadi Allah menurunkan wasilah kepada Rasulullah atau perantara untuk bisa membaca sholawat ya. Dan kita juga diberikan apa? Syafaatil lakum. Jadi sebagai syafaat di akhir nanti oleh Rasulullah SAW. Nah tidak ditentukan banyaknya, mau berapapun. Jadi tempatnya pun dimanapun. Ketika kita punya haid, nifas, boleh bersolawat. Itu dahsyat ya, padilah solawat itu dahsyat sekali. Nah ini sahabat-sahabat sangat jeli nanyain ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah solawat itu dengan mendatangkan kehadiran hati atau kekhusyuan? Lah tidak, katanya boleh. Kalian mau main sepeda, mau apa, asal tong di WC solawat, tanya ya, kade ulah nyanyian di WC gitu. Tong lami teing di WC gitu nya. Dimanapun, kapanpun, waktunya bebas bersolawat. Namun misalnya ditentukan tempatnya di masjid, waduh mau solawat ke masjid, nyari masjid itu kan susah juga ya. Jadi banyak-banyaklah di bulan Syaban ini nanti ya, sebentar lagi nih banyak bersolawat. Maksudnya di bulan lain pun harus juga bersolawat. Tapi intinya surat yang tadi turun ini di bulan Syaban ya. Ada 2 kejadian lagi, ada 3 kejadian ya, sebentar ya, nggak akan lama-lama, tenang aja kan, pada lapar ya? Belum. Nah saya lupa nih, tadi di bulan Rajab, bulan Syaban, dan bulan apa? Ramadan, selalu kita panjatkan doa selepas sholat. Apa doanya? Allahumma barik lana fi rojaba wa syabana wa balikna ramadana. Itu selalu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua disampaikan ke bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan banyak sekali diskon, dahsyat sekali. Bulan Ramadan sampai para sahabat mas setelah bulan puasa ini nangis pengen balik lagi. Bukan karena beban puasanya, bukan. Karena apa? Banyak keberkahannya, banyak. Jadi bukan karena apa? Beban-beban untuk menahan lapar, haus. Tapi bulan puasa ini adalah benar-benar menahan diri dari apa? Hadisnya
dari batni perut juga, wal farji apa? Farji itu hubungan biologis juga harus ditahan ya, menahan dari fajar sampai maghrib. Nah kita harus niat itu karena godinnya besok harus dari malam. Jadi sebelum, kalau misalnya aduh lupa niat, berarti kita teledor kita. Karena apa? Coba kalau kita belum niat, kita tetap harus berpuasa, tapi puasanya ini tidak sah ya. Masya Allah ya, niatnya harus. Keduanya kita harus mengulang lagi, ngodoin lagi. Jadi bab niat ini sangat penting. Di dalam sholat pun kan menjadi rukun, tidak sah ya. Syaban itu kejadian tadi apa? Turunnya ayat menyuruh kita sholawat ya. Ketika Al-Quran menyuruh itu berarti fardu ya. Berarti fardu itu apa? Kalau tidak dikerjakan berarti ada sanksinya ke kita ya, ada dosa ya. Jadi Allah menyuruh kita bersolawat ya. Yang kedua, kejadian di bulan Syaban ini ada kiblatain. Jadi ada dua kiblat. Pernah ada umroh, yang pernah umroh atau haji pernah ke masjid kiblatain. Nah, waktu itu ketika Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah ingin kiblatnya yang pengen ke Masjidil Haram sampai berapa? 16 bulan, nggak tuh 17 bulan, saya lupa lagi. Sambil sholatnya itu menengadah ke atas. Waktu itu dalam keadaan sholat zuhur ya. Nah ketika itu langsung tahu Allah itu melihat Rasulullah menengadah ke atas lagi, dan Allah turunkan surat supaya balik lagi ke Masjidil Haram. Atuh Rasulullah makan orangnya samina wa atona. Lamun urang mah kadang-kadang di pasian doa ieu, apalkeun doa ieu, amalkeun ieu. Pelang mah sabulan orang mahnya. Rasulullah begitu langsung turun, langsung turun itu ayat, begitu beres 2 rakaat langsung balik ke arah Masjidil Haram. Atau bingung yang para sahabat di belakang bingung, ikut naon ya teh. Jadi sempat bingung kenapa Rasulullah langsung balik. Tetapi yang imannya kembali lagi ke iman lagi, yang imannya sangat kuat ini samina wa atona, ikut Rasulullah SAW seperti Abu Bakar Siddiq. Kenapa disebut Abu Bakar Siddiq? Karena selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ya. Jadi ketika itu ada kejadian kiblatain ya di bulan Syaban. Ketiga, nah ada kejadian ketiga bahwa surat yang dibacakan tadi ya, tadi kan sebenarnya tadi ayat 185, terjemahannya di 183, tapi nggak apa-apa ya. Ya tadi, tapi tenang, memang itu masih bulan puasa ya. Nggak apa-apa. Nah, tapi itu memang masih bulan saum, masih bulan saum Al-Baqarah tetap. Nah, 183 itu turun di bulan Syaban ternyata ya. Turunnya di bulan Syaban. Ketika itu para sahabat menanyakan, ya Rasulullah katanya, kok tidak ada amalan puasa untuk umat-umat kami gitu ya. Dan waktu itu Rasulullah diberi firman oleh Allah ayat 183. Bukan berarti begitu para sahabat nanya langsung turun, tapi Allah sudah mempersiapkan, sudah dituliskan. Kutiba itu dituliskan. Jadi bermakna farido itu wajib, hukumnya wajib. Jadi begitu para sahabat nanya, bukan langsung mungkin pas deadline-nya saja. Sebenarnya Allah sudah menuliskan di Lauhil Mahfuz bahwa ayat tadi ada yang hafal tadi 183 apa? 183 Al-Baqarah, maknya itu ayat yang sangat legend ini. Bukan yang 183. Yang 183 apa nih? Bukan, dibuka aja. Kutiba alaikumusiyamana ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kepada orang-orang yang beriman. Pada saat itu ya, kalau ya ayyuhalladzina amanu turunnya di Madinah ya. Kalau ya ayyuhannas biasanya turunnya di Makkah ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu kepada orang-orang yang beriman yang ada di Madinah, tapi bermakna untuk seluruh dunia ya. Syahrul Ramadan ini dahsyat sekali. Tadi seperti para sahabat ini sangat menantikan. Kalau kita nyantai ya,
banyak orang-orang yang tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan karena tidak dimanfaatkan bulan ini gitu. Tapi mudah-mudahan saya bisa, kalau tidak bisa saya lemparkan ke Pak Sule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau misalkan niat bulan Ramadan, barusan kan dijelaskan bahwa niat itu diniatkan itu malam hari ya Pak Ustadz? Ya. Berarti kalau subuh itu bukan termasuk malam hari ya dok? Dok deh. Kayak halo dok. Dipanggil ke dokter Pak Ustadz. Biasa dipanggil ke dokter sih. Kan puasa itu diawali dari fajar sampai diakhiri terbenam matahari ya. Guru di Syamsi. Jadi kalau Godin itu besok Godin itu. Jadi maknanya sebelum fajar berarti masih bisa kita sebelum fajar. Jadi kita boleh lebih baik pas tarawih, atau mungkin ada sebagian ulama meniatkan dipreparekan 1 bulan dulu nih diniatkan, gitu. Ada jadi dipreparekan. Tapi kalau itu kalau kita tidak niat, Masya Allah menyanyi gitunya kurang niat lebar gitu. Jadi ini adalah sebagai perhatian. Jadi supaya kita di menjelang nanti bulan puasa kita niat dulu dari sebelum pagi. Sebelum pagi itu kalau pas pagi itu kan Godin besoknya lagi gitu. Bahwa yang tidak ada niat ini nantinya puasanya itu tidak sah. Tapi suruh puasa sampai maghrib, dan satu lagi suruh mengkodok. Itu Masya Allah ya. Jadi ini menjadi perhatian bahwa bab niat ini adalah menjadi bab penting sekali ya. Itu maka atau sukabi pada diakhiri untuk berdoa saja. Nggak usah. Nggak apa-apa. Ini kalau puasa Rajab ya, kan ada yang bilang tanggal 1 tanggal itu iya Rajab hari pertama hari itu katanya dapat pahala yang berapa kali lipat gitu. Yang bisa setahun 2 tahunnya. Kenapa? Tadi ya dek tong dialog deh. Ingat ya, di bulan Rajab ini ini sebagai pelatihan ya, pelatihan untuk menjelang. Jadi bulan Rajab ini adalah sebagai pelatihan, bulan Syaban nanti sebagai penguatnya. Nah, kita sudah siap nih. Hakikatnya di bulan Ramadan ini sudah siap, sudah tenang. Bulan Rajab ini boleh kita berpuasa Senin Kemis. Ya, pahalanya bisa double. Misalnya yang tadi saya sebutkan, Senin Kemisnya dapat dan puasa Rajabnya dapat. Yang kedua bisa puasa Daud, bahkan dari 1 sampai tanggal 30 pun bulan Rajab masih bisa puasa. Cuma kalau misalnya pahalanya ke belakang setahun diampuni dosanya, ke depan setahunnya, atau melebihi Ramadannya, jadi setahun, jadi 30 ini udah berapa tahun gitu ya pahala gitu. Jadi kita niatkan saja ini karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan salahkan mereka Allah semuanya gitu, bahwa puasa kita yang kita jalani adalah lillahi ta'ala, pendidikan di bulan Rajab. Dan maka pahala, maka ada orang ikhlas itu terbagi 3. Satu ikhlas yang benar-benar tidak memikirkan bahwa adanya surga dan neraka, yang penting beribadah karena Allah saja. Tapi ada ikhlas pedagang, katanya ada pedagang ini ketika kita mengerjakan sesuatu ingin masuk surga gitu. Dan ada banyak macam ikhlas lagi gitu ya. Di antaranya beribadah ini hanya untuk dunia saja. Ada
Yang keempat mungkin ada hanya untuk akhirat saja. Yang penting kita tadi kembalikan lagi, kita belajar ikhlas seperti orang-orang ulama yang benar-benar ikhlas. Kita menjalani puasa ini adalah lillahi ta'ala, ya gitu. Ya, kita sekarang ke berdoa ya, berdoa karena kita harus ingat ya, harus ingat bahwa kita ini dikejar dengan kematian ya. Jadi selalu al-maut ini mengejar ya. Bahkan malaikat Ijrail ini selalu menengok kita dalam 70 kali dalam satu hari ini. Berarti kalau dihitung-hitung berapa? 21 menit ya. Ditengok tuh geus asa kencang gitu. Ngadodoho kade gitu. Kan perintahnya kita harus sering menyambungkan. Fadkurni adkurkum tuh kata Allah teh. Ingatlah kepadaku kalian ini, aku pun akan ingat kepadamu, kata Allah. Jadi selalu mengingat Allah, kadang menyambungkan hati itu penting sekali. Kita akan ditolong oleh Allah, apalagi kita melaksanakan amalan-amalan sunnah. Nah, amalan-amalan sunnah apa? Fadilahnya man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Masya Allahnya dekat dengan surga bersama Rasulullah. Amalkan terus, apalagi di bulan Rajab tadi kan berkali-kali lipat. Ketika kita ya waktu kecil, ingat tuh waktu kecil ya, waktu kecil teman-teman bapak kita ya yang meninggal ya. Ketika kita sudah agak dewasa, bibi-bibi kita atau teman-teman kakak-kakak kita yang meninggal. Nah, ketika kita sekarang umur yang 50 gini, banyak teman-teman kita yang meninggal. Jadi hakikat meninggal itu kita harus punya bekal. Nah, bekal ini bagaimana? Bekal ini selalu diniatkan, apapun amalannya yang terbaik ini selalu diniatkan karena Allah akan mendapat pahalanya. Gitu ya, sunnah-sunnah yang penting dipelajari dulu. Kumaha masuk ke WC, kumaha mau makan, mau tidur, mau keluar rumah, itu diniatkan karena menjalankan sunnah karena Allah ya. Jadi kita ini benar-benar dikejar tadi dengan kematian. Nah, pada teman-teman yang teman kita atau guru-guru kita yang sudah meninggal atau saudara-saudara kita yang meninggal ya, ingat selalu kita doakan. Karena apa? Innal mauta kagorkil al mutagois. Jadi sesungguhnya yang mati ini adalah seperti tenggelam di tengah lautan. Yang tadiru dua min alaih. Perlu doa-doa dari kita atau saudara-saudara. Jadi doa ini sangat penting. Kan banyak yang ngomong, wah mau nyambung doakan itu mau nyasokan sobiana mau telah kayak kurang doakan. Nah gitunya. Jadi kita harus ada keimanan di dalam hati kita, yakin kepada hati kita. Seperti tadi kan Isra Mi'raj. Kalau ku akal mah mungkin ya. Jadi ini harus diterima dengan keimanan kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, rezeki yang luas, dan mudah-mudahan umur kita juga diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan amalan-amalan yang terbaik ya. Kita doakan semua. Auzubillahi, kita tawasul aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa awliyatihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadrati khulafaur rasul Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum syai'ulillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratil imani minal amri wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihina wa sahabati wa ulama'il amirin wal malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Abu Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
summa ila jami'il ahli kubur minal anbiya'i wal mursalin wal muslimin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat ila khususan ila mawdurabiha bariha wa bahiha khususan Pak Asep Ridwan almarhum guru kita, Tubagus Dedi Wahyudi, Lina Meliani almarhum, Apun almarhum, Ade Koclak, Iis Syariah, Iwan Kurnia, Asep Ridal, Ajat Sudrajat, Dadan Persada. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nujulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barud wa naqhi minal khotoyaya kama yunaqus saybul abyadu minad danas wa abdilhu darun khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adhilhu jannata wa a'udzuhu min adzabil qabri wa fitnati wa min azabin nar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amin ya rabbal alamin. Allahumma tawil umurana wa suhi alsadana wa wasi arsakana wa asin ahlakana fi ta'atillahi wa rusulih birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana rizqan halalan wa ajilana biha ya ni'mal mujid wa agina bi fadlika amman siwaka binanas innaka wasi'ul maghfirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami semua yang ada di sini. Jangan biarkanlah kami keluar dari tempat ini sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Allahumma la tadalana fi maqamina hadatan ban illa ghafarta wala maridun illa syafaitaha, ya Allah. Penyakit-penyakit kami sehingga Engkau sembuhkan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan kami, ya Allah, bertemu kami di jannah-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan kami diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuh Quran Al-Fatihah. Kita akhiri dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya banyak dari kesalahan sendiri. Mohon dimaafkan.